usulan sinergi Nawacita Indonesia tentang rekonstruksi Kabinet 2019-2024. Sinergi Nawacita Indonesia (SNCI) sebagai suatu lembaga independen profesional senantiasa mengamati perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala periode 2014-2019 serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan baru yaitu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin 2019-2024. SNCI memperkirakan bahwa dalam kurun waktu 2019-2024, Indonesia menghadapi tantangan yang lebih serius dibanding 2014-2019. Tantangan tersebut adalah yang pertama adalah ekonomi, kemudian yang kedua adalah radikalisme. Indonesia dalam 5 tahun terakhir mengalami double defisit atau defisit ganda, yaitu defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, disertai rendahnya pertumbuhan ekonomi, yang secara kumulatif akan membentuk creeping economic crisis atau krisis ekonomi merayap. 16 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada periode 2014-2019 dinilai tidak mampu menahan terjadinya double defisit dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah wawancara eksklusif Android TV Bengkulu kepada Dewan Pakar Kelembagaan Nawacita Indonesia Debel Effendi sebagai tim perumus rekonstruksi Kabinet Presiden Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin 2019-2024. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan Bapak Debel Effendi dari Jakarta sebagai Dewan Pakar Kelembagaan Nawacita, yang mana Nawacita ini adalah tim perumus rekonstruksi susunan Kabinet Joko Widodo di periode kedua ini, yang mana Nawacita ini adalah sebagai konsep dari rekonstruksi tersebut. Saksikan berikut wawancara kami bersama dengan beliau. Nama saya Debel Effendi. Dalam hal ini saya adalah salah satu dari Dewan Pakar Kelembagaan Sinergi Nawacita Indonesia. Itu nama lengkapnya. Saya bersama Sinergi Nawacita Indonesia sekitar 1 minggu yang lalu itu menggelar konferensi pers. Nah, konferensi pers ini berkaitan dengan adanya tantangan yang kita hadapi 5 tahun ke depan. Satu. Yang kedua, dari pergantian kepala negara, hampir tidak ada perubahan yang mendasar dari infrastruktur kabinet kecuali mencari dan memilih orang. Sementara tantangan yang kita hadapi 5 tahun ke depan itu semakin rumit. Contoh, bulan April kemarin kita rekor defisit neraca perdagangan kita tertinggi sepanjang sejarah Republik. Kita mengalami defisit neraca perdagangan di bulan April itu mencapai 3 miliar. Artinya impor 15 miliar dolar, sementara ekspor kita hanya 12 miliar. Nah, defisit neraca perdagangan ini kemudian memicu defisit transaksi berjalan. Nah, defisit transaksi berjalan sudah lampu merah. Kalau istilah zaman Pak Harto dulu, ini sudah lampu merah. Karena sudah 3,4%. Nah, itu tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua itu di bidang ekonomi. Tantangan yang kedua itu adalah radikalisme. Kabinet kita 5 tahun ke depan akan dibayangi oleh 2 persoalan itu. Persoalan ekonomi dan persoalan radikalisme. Nah, persoalan radikalisme ini dipicu oleh proxy war atau perang proksi. Perang proksi itu dilakukan oleh negara lain dengan menggunakan komponen-komponen yang ada di Indonesia untuk satu tujuan tertentu. Nah, atas dasar itu, maka saya mencoba untuk menyisir kabinet. Lalu kemudian kita melihat bahwa kabinet selama ini ada hal persoalan yang muncul yang diakibatkan oleh
satu kementerian yang mestinya bergabung, tapi karena dia terpisah melahirkan masalah. Contoh, kita sering dengar yang namanya pengangguran intelektual. Rata-rata setiap tahun kita melahirkan 4-5 juta sarjana baru. Sementara mereka tidak siap memasuki lapangan kerja. Nah, itu kenapa sampai kejadian itu? Karena